Di sebuah desa kecil bernama Sinar Kembang, penduduk hidup damai di tepi hutan keramat yang lebat dan penuh misteri. Hutan itu disebut rimba larangan karena kepercayaan turun-temurun yang menyatakan bahwa roh-roh penjaga bersemayam di sana. Setiap anak yang lahir di desa diajarkan untuk menghormati hutan, tidak mengambil lebih dari yang diperlukan, dan selalu meminta izin kepada alam sebelum memasuki wilayah hutan. Mereka percaya bahwa harimau hitam besar yang dijuluki singa rimba adalah pelindung hutan sekaligus penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun kepercayaan itu tidak hanya menjadi cerita bagi anak-anak. Para tetua desa sering mengingatkan bahwa mereka pernah melihat harimau itu sendiri, berjalan dengan langkah anggun di bawah sinar bulan. Mereka menggambarkan sosoknya sebagai makhluk yang lebih besar daripada harimau biasa, dengan mata kuning menyala seperti obor yang menusuk hati siapapun yang berani menatapnya. Kisah ini menjadi pengingat untuk tidak pernah sembarangan memasuki hutan, terutama setelah matahari terbenam. Rimba larangan tidak hanya milik manusia, begitu ujaran yang sering terdengar dari para tetua. Meski demikian, tidak semua orang di desa percaya pada legenda tersebut. Anak-anak muda sering kali menganggap kisah itu hanya mitos yang digunakan untuk menakut-nakuti mereka agar patuh. Mereka bahkan berani bercanda bahwa harimau hitam itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh dedaunan yang bergerak tertiup angin. Tetapi bagi orang tua yang pernah mengalami peristiwa aneh di hutan, keberadaan harimau hitam adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Di samping itu, keberadaan hutan itu sendiri menambah kesan misterius. Pohon-pohon besar dengan akar yang menjalar seperti ular membentuk lorong-lorong gelap yang membuat siapapun merasa diawasi. Di pagi hari, kabut tebal sering menyelimuti desa, membuat batas antara desa dan hutan tampak seperti dunia lain. Burung-burung hutan mengeluarkan suara yang tidak pernah terdengar di tempat lain, seolah mereka sedang berkomunikasi dengan roh-roh yang tak terlihat. Meskipun penuh misteri, hutan itu juga merupakan sumber kehidupan bagi penduduk desa. Mereka mencari kayu untuk bahan bakar, mengambil madu dari lebah liar, dan memetik buah-buahan yang tumbuh di pinggir hutan. Namun, mereka melakukannya dengan penuh rasa hormat. Tidak ada yang berani merusak pohon besar atau memburu hewan liar tanpa alasan yang mendesak. Mereka percaya bahwa melanggar aturan tak tertulis ini berarti mengundang murka penjaga hutan. Ketegangan mulai muncul ketika sekelompok penduduk desa yang lebih muda merasa bahwa larangan memasuki hutan adalah penghalang bagi kemajuan. Mereka berpendapat bahwa desa terlalu bergantung pada tradisi lama yang tidak relevan lagi. Salah satu pemimpin kelompok ini adalah seorang pemuda bernama Ganda. Ia dikenal sebagai orang yang keras kepala dan ambisius. Baginya, hutan adalah sumber daya yang belum dimanfaatkan secara maksimal, dan ia percaya bahwa cerita tentang harimau hitam hanyalah takhayul belaka. Ganda mulai memengaruhi pemuda-pemuda lain dengan pandangannya. Ia sering mengadakan pertemuan rahasia di malam hari, di mana ia menyampaikan idenya tentang bagaimana desa bisa menjadi lebih makmur jika mereka lebih berani mengeksplorasi hutan. Kita tidak bisa selamanya hidup dalam ketakutan, katanya dengan penuh semangat. Harimau itu tidak nyata. Ini hanya cerita lama yang dibuat untuk mengontrol kita. Namun tidak semua orang setuju dengan pandangan Ganda. Banyak penduduk desa yang masih menghormati tradisi dan percaya pada keberadaan penjaga hutan. Salah satu penentangnya adalah Rano, seorang pemuda yang dikenal bijaksana meski usianya masih muda. Ia sering memperingatkan teman-temannya agar tidak mengikuti langkah Ganda. Tradisi bukan sekadar cerita, itu adalah bagian dari identitas kita, kata Rano. Jika kita melanggar aturan, kita tidak hanya mempertaruhkan keselamatan kita, tetapi juga keseimbangan antara manusia dan alam. Ketegangan ini semakin memuncak ketika Ganda dan kelompoknya mulai merencanakan perjalanan rahasia ke dalam hutan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Mereka berencana untuk pergi di malam hari saat desa sedang tertidur. Namun rencana ini bocor ke telinga tetua desa yang langsung memperingatkan mereka untuk membatalkan rencana tersebut. Jika kalian masuk ke hutan tanpa izin, kalian akan menghadapi konsekuensinya, kata Pak Leman, salah satu tetua yang paling dihormati. Meski telah diperingatkan, Ganda dan kelompoknya tetap tidak mundur.
Mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk membuktikan bahwa mereka benar. Dengan membawa peralatan berburu dan lentera, mereka bersiap untuk memasuki hutan pada malam bulan purnama. Sementara itu, suasana di desa menjadi semakin tegang. Banyak yang khawatir bahwa tindakan Ganda akan membawa malapetaka bagi semua orang. Malam itu, bulan purnama bersinar terang di atas rimba larangan, menambah kesan magis pada suasana hutan. Ganda dan kelompoknya berjalan dengan langkah hati-hati, membawa lentera yang bergoyang mengikuti gerakan mereka. Suara malam hutan terdengar seperti bisikan, menciptakan suasana yang membuat bulu kuduk merinding. Tidak ada yang berbicara, karena meskipun mereka meremehkan legenda, rasa takut tetap menyelinap di hati mereka. Mereka memasuki hutan lebih dalam dari yang pernah dilakukan siapapun dari desa. Di antara pepohonan yang menjulang tinggi, udara terasa lebih berat, seolah-olah mereka diawasi. Rasa penyesalan mulai muncul di benak beberapa anggota kelompok, tetapi gengsi membuat mereka tetap diam. Ganda yang memimpin di depan mencoba menenangkan mereka dengan isyarat tangan dan senyuman penuh percaya diri. Namun suasana berubah drastis ketika angin mendadak berhenti bertiup dan keheningan mencekam menyelimuti mereka. Tidak ada suara burung atau serangga, bahkan dedaunan pun tampak enggan bergerak. Salah satu pemuda, tegar, merasakan bulu tengkuknya berdiri. Ini tidak wajar, bisiknya, tetapi Ganda mengabaikannya dan terus berjalan. Langkah mereka terhenti ketika lentera mereka mulai redup, seolah-olah cahaya tidak mampu melawan kegelapan yang semakin pekat. Tiba-tiba terdengar suara geraman rendah dari kejauhan. Geraman itu dalam dan berat, seperti suara yang keluar dari makhluk besar. Mereka saling memandang dengan wajah pucat, tetapi tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa peringatan, mata kuning menyala muncul di antara semak-semak. Harimau hitam itu berdiri tegak, lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Tubuhnya berkilau di bawah sinar bulan dan tatapannya menembus jiwa mereka. Tidak ada yang berani bergerak, seolah-olah waktu berhenti. Ganda yang biasanya penuh percaya diri merasakan lututnya gemetar. Ini tidak mungkin, gumamnya dengan suara bergetar. Makhluk itu tidak menyerang, tetapi hanya berdiri diam, menatap mereka satu persatu. Namun tatapan itu cukup untuk membuat mereka merasa kecil dan tidak berarti. Seolah-olah harimau itu sedang menilai mereka, memutuskan apakah mereka pantas berada di wilayahnya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika mata harimau hitam yang bersinar itu menatap langsung ke arah Ganda. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun, tetapi atmosfer di sekitarnya seolah memancarkan kekuatan luar biasa. Anggota kelompok Ganda berdiri terpaku, dilumpuhkan oleh rasa takut yang mencengkeram. Beberapa di antara mereka merasakan napas mereka terhenti, seolah harimau itu mampu menyedot keberanian dari tubuh mereka hanya dengan tatapannya. Ganda, meskipun digerogoti ketakutan, mencoba menunjukkan keberanian. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat lentera tinggi-tinggi, berharap cahayanya akan cukup untuk mengusir makhluk besar itu. Namun harimau tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda takut atau mundur. Sebaliknya, ia melangkah maju dengan gerakan lambat namun pasti, membuat tanah di bawahnya bergetar. Setiap langkahnya terasa seperti ketukan jenderang kematian di telinga mereka. Dalam keadaan putus asa, Tegar, salah satu anggota kelompok, berlutut dan mulai memohon. "Kami tidak bermaksud melanggar wilayahmu. Ampuni kami." Suaranya pecah, menggema di antara pohon-pohon rimba yang diam. Anggota kelompok lain mulai mengikuti jejaknya, berbisik memohon pengampunan kepada makhluk yang mereka anggap sebagai penjaga hutan ini. Namun Ganda tetap berdiri, meski tubuhnya mulai basah oleh keringat dingin. Ia tahu bahwa jika ia mundur, ia akan kehilangan wibawanya di mata teman-temannya. Harimau itu berhenti hanya beberapa meter dari mereka. Tubuhnya menjulang dan bulunya yang hitam tampak berkilau di bawah sinar bulan. Tidak ada suara selain detak jantung yang menggema di telinga mereka. Lalu, harimau itu mengeluarkan suara geraman yang begitu dalam dan menggema, seolah-olah rimba itu sendiri yang berbicara melalui makhluk tersebut. Ganda merasa dunia sekitarnya berputar, lututnya lemas, tetapi ia masih memaksakan dirinya untuk tetap berdiri. Tiba-tiba, harimau itu mengangkat kepalanya
dan mengaum keras, membuat seluruh kelompok menjerit ketakutan. Angin yang tadinya mati suri kembali berhembus, kencang, membuat dedaunan bergesekan seperti bisikan tak terlihat. Lentera mereka padam dan mereka terlempar dalam kegelapan total. Dalam kekacauan itu, Ganda merasakan sesuatu yang dingin dan tajam menyentuh bahunya. Ia tidak tahu apa itu, tetapi ia yakin satu hal, mereka tidak diizinkan untuk tetap berada di tempat itu lebih lama lagi. Kelompok itu pecah dalam kepanikan. Mereka berlari tanpa arah yang jelas, hanya mengikuti insting untuk menjauh sejauh mungkin dari harimau tersebut. Dalam gelap gulita, mereka tersandung akar pohon dan semak belukar, tetapi rasa takut yang mendalam mendorong mereka untuk terus bergerak. Nafas mereka memburu dan hati mereka berdebar kencang seperti jenderal perang. Ganda berusaha untuk tetap memimpin, tetapi kecepatan dan ketakutan yang melumpuhkan membuat ia kehilangan jejak teman-temannya. Suara teriakan dan langkah kaki yang tadi menemani kini semakin menjauh, meninggalkannya sendirian di tengah kegelapan hutan. Ia berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri dan mencari arah, tetapi bayangan hutan yang pekat membuatnya bingung. Sementara itu, suara yang aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Seperti bisikan lembut, tetapi kata-katanya tidak dapat dimengerti. Beberapa anggota kelompok merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka, tetapi setiap kali mereka menoleh, tidak ada apapun selain kegelapan. Di antara suara bisikan itu, terdengar langkah berat, seperti sesuatu yang besar sedang mengejar mereka. Tegar yang berada di belakang merasa napasnya semakin pendek. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa terus berlari. Ketika ia menoleh, ia melihat mata kuning bersinar itu lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dengan segala kekuatannya, ia memacu langkah lebih cepat, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun seiring waktu, kelelahan mulai mengalahkan rasa takut mereka. Beberapa dari mereka jatuh terduduk, menangis dan memohon bantuan. Mereka merasa seolah-olah hutan itu sendiri telah berubah menjadi labirin tanpa akhir, memerangkap mereka dalam lingkaran kegelapan. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa berharap bahwa legenda tentang penjaga hutan itu tidak sepenuhnya benar. Ganda duduk bersandar di batang pohon yang besar, napasnya terengah-engah. Kegelapan hutan terasa seperti selimut tebal yang menekan tubuhnya, membuatnya semakin sulit bernapas. Dalam keheningan yang mencekam, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Suara itu bukan berasal dari langkah kaki atau geraman harimau, melainkan seperti bisikan-bisikan lembut yang terdengar jauh tetapi jelas. Kata-kata yang diucapkan tidak dapat dipahami, tetapi entah bagaimana, suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Sambil memegangi lentera yang telah padam, Ganda mencoba menenangkan pikirannya. Ia mulai mengingat petuah-petuah tua yang pernah ia dengar tentang hutan ini. Konon, harimau hitam bukan hanya penjaga, tetapi juga jembatan antara dunia manusia dan dunia arwah. Mereka yang tidak menghormati hutan akan tersesat, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang berasal dari masa lalu, dan bisikan itu adalah suara para leluhur yang memperingatkan mereka. Ganda tidak pernah mempercayai cerita-cerita itu sebelumnya, tetapi malam ini semuanya terasa nyata. Tiba-tiba ia melihat bayangan bergerak di sudut matanya. Bayangan itu tidak berbentuk seperti asap yang melayang di udara, tetapi kehadirannya begitu kuat. Bayangan itu mengelilinginya perlahan, membuat suhu udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Ganda mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Ia mendengar bisikan itu semakin keras, dan kini suaranya seperti ribuan orang berbicara sekaligus, memenuhi pikirannya dengan kebingungan. Di tempat lain, Tegar dan beberapa anggota kelompok yang lain juga merasakan hal yang sama. Mereka berusaha saling memanggil, tetapi suara mereka seolah tertelan oleh hutan. Bayangan dan bisikan itu mengikuti mereka dimanapun mereka pergi, membuat mereka semakin panik. Mereka merasa seperti sedang diawasi dari segala arah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lihat kecuali kegelapan. Tegar mulai merasa bahwa ini lebih dari sekadar peringatan. Ini adalah hukuman. Ganda mencoba mengingat jalan keluar dari hutan,
tetapi pikirannya terlalu kacau. Setiap arah yang ia pilih terasa sama, seperti labirin tanpa akhir. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk berhenti melawan dan mulai berbicara kepada bayangan-bayangan itu. "Kami tidak bermaksud merusak hutan ini," katanya dengan suara serak. "Kami hanya ingin mencari jawaban. Jika kami salah, tunjukkan jalan keluar kepada kami." Kata-katanya menggantung di udara, tetapi tidak ada jawaban. Hanya bisikan yang terus berlanjut, menggema di antara pepohonan yang gelap. Malam semakin larut dan dinginnya udara semakin menusuk tulang. Langit yang tadi dihiasi bulan purnama kini mulai tertutup awan gelap, menciptakan suasana mencekam yang sulit dilukiskan. Ganda dan kelompoknya terus bergerak, meski langkah mereka kini terasa lebih berat. Rasa takut yang menyelimuti mereka seperti bayangan yang tak terpisahkan. Lentera mereka, meski tetap menyala, hanya mampu menerangi jalan setapak di depan, seolah-olah cahaya itu takut menembus kegelapan hutan. Setelah berjalan beberapa lama, mereka tiba di sebuah lorong yang dipenuhi akar-akar pohon besar yang menjalar seperti ular. Lorong itu tampak seperti pintu menuju dunia lain. Aroma tanah basah bercampur dengan bau tak dikenal menyengat hidung mereka. "Ini seperti labirin," gumam Tegar, salah satu anggota kelompok. Ia mencoba memandang ke depan, tetapi kegelapan membuatnya sulit melihat lebih jauh. "Kita harus kembali sebelum terlambat," tambahnya dengan nada memohon. Namun Ganda tidak peduli. Ia masih terobsesi membuktikan bahwa harimau hitam itu hanyalah mitos. Dengan penuh percaya diri, ia memimpin mereka masuk lebih jauh ke dalam lorong hutan. "Jika kita berhenti sekarang, kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya ada di balik semua ini," katanya. Meskipun nada suaranya terdengar yakin, dalam hatinya ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Namun egonya terlalu besar untuk diakui. Langkah mereka tiba-tiba terhenti ketika suara gemerisik terdengar dari kejauhan. Suara itu perlahan semakin dekat, membuat mereka semua membeku di tempat. Lentera di tangan Ganda mulai berkedip-kedip, seolah-olah kehabisan kekuatan. "Apa itu?" bisik Bayu dengan wajah pucat. Tak ada yang menjawab. Semua perhatian mereka tertuju pada bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Suara detak jantung mereka seolah menggema di kepala, menambah rasa panik yang tak tertahankan. Akhirnya, dari balik pepohonan muncul sesosok makhluk yang tidak mereka kenali. Bukan harimau hitam yang mereka takuti, melainkan seekor burung besar dengan bulu-bulu hitam pekat dan mata merah menyala. Burung itu mengeluarkan suara jeritan tajam yang membuat mereka semua menutup telinga. "Itu bukan makhluk biasa," teriak salah satu anggota kelompok. Dalam kepanikan, mereka mulai mundur, tetapi burung itu terbang rendah, mengelilingi mereka seolah-olah sedang mengawasi. Tiba-tiba, lantai hutan di bawah mereka bergetar. Akar-akar pohon yang menjalar di lorong itu mulai bergerak seperti hidup. Mereka melilit perlahan di sekitar kaki Ganda, membuatnya terjatuh. "Tolong, ada yang menarikku!" jeritnya. Kelompok itu berusaha menariknya, tetapi kekuatan akar-akar itu terlalu besar. Saat itulah mereka menyadari bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh ke dalam wilayah yang tidak seharusnya mereka masuki. Keesokan harinya, kabar tentang hilangnya Ganda dan kelompoknya menyebar ke seluruh desa seperti api yang berkobar. Penduduk desa yang tersisa berkumpul di balai desa dengan wajah penuh kecemasan. Mereka yang mendengar suara lolongan semalam merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Pak Leman, tetua desa, berdiri di tengah kerumunan dengan tongkat kayunya yang sudah lapuk. "Kita harus segera mencarinya," katanya dengan nada tegas. Mereka mungkin telah melanggar aturan, tetapi mereka tetap bagian dari desa ini. Tim pencari yang terdiri dari pria-pria tangguh segera dibentuk. Mereka membawa perlengkapan seadanya seperti lentera, parang, dan bekal makanan. Sebelum berangkat, mereka mengadakan doa bersama di pelataran balai desa, memohon perlindungan kepada roh penjaga hutan. Suasana menjadi sunyi saat mereka melangkah masuk ke rimba larangan, seolah-olah alam sedang mengawasi setiap gerakan mereka. Di dalam hutan, mereka menemukan jejak kaki yang tampak menuju lebih dalam ke rimbunan pepohonan. Jejak-jejak itu diiringi oleh bekas-bekas gesekan pada dedaunan,
menunjukkan bahwa kelompok ganda bergerak dengan tergesa-gesa. Mereka sepertinya berlari, bisik salah satu anggota tim pencari sambil menatap jejak itu dengan mata tajam. Namun anehnya, jejak kaki itu tiba-tiba menghilang di tanah yang lembab, seolah-olah mereka lenyap begitu saja. Rasa takut mulai merayapi hati para pencari. Salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Surya, berhenti dan menggigil. "Ini bukan hanya hutan biasa," katanya dengan suara pelan. "Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita juga terjebak dalam kutukannya." Pak Leman hanya mengangguk, wajahnya penuh keprihatinan. Ia tahu bahwa melanjutkan pencarian adalah taruhan besar, tetapi ia juga tidak bisa meninggalkan para pemuda itu begitu saja. Mereka terus bergerak lebih dalam hingga tiba di sebuah bukit kecil yang dipenuhi akar pohon besar yang menjalar seperti ular. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka merinding. Sebuah lentera tua yang tergeletak di atas tanah. Kaca penutupnya pecah. Lentera itu milik Ganda, tidak salah lagi. Tetapi yang paling mengerikan adalah jejak darah kecil yang membentuk jalur menuju kegelapan di depan mereka. "Kita harus melanjutkan," kata Pak Leman dengan suara bergetar. Mereka melangkah dengan hati-hati, mengikuti jejak samar yang ditinggalkan oleh kelompok ganda. Di tengah perjalanan, suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan, geraman pelan, desahan angin yang tidak wajar, dan bunyi dedaunan yang seperti berbisik satu sama lain. Para pencari saling pandang dengan mata penuh ketakutan, tetapi tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Kecuali Pak Leman, semua orang merasa bahwa suara-suara itu seperti peringatan agar mereka tidak melanjutkan perjalanan. Ketika mereka mendekati sebuah ceruk kecil di tengah hutan, udara terasa semakin berat. Semak-semak bergoyang meskipun tidak ada angin, dan bayangan hitam seakan-akan bergerak di antara pepohonan. Surya, yang sebelumnya terlihat tenang, mulai memegangi jimat di lehernya. "Ini tidak wajar," bisiknya dengan nada penuh kegelisahan. "Kita sedang diawasi." Pak Leman menoleh padanya dan berkata dengan tenang, "Kita tidak boleh takut. Kita di sini untuk menegakkan keseimbangan, bukan untuk melawan." Di tengah keheningan yang menakutkan itu, suara berat dan dalam terdengar memecah kesunyian. "Kenapa kalian datang ke sini?" Suara itu seperti bukan berasal dari manusia, melainkan dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih kuat. Semua orang berhenti di tempat, jantung mereka berdetak begitu keras hingga terasa menyakitkan. Tidak ada yang berani menjawab. Pak Leman dengan keberanian yang tidak disangka-sangka melangkah ke depan. "Kami datang untuk mencari anak-anak desa yang hilang," katanya. Suaranya tegas meskipun ada sedikit getaran. "Kami tidak berniat merusak hutan ini. Kami hanya ingin membawa mereka kembali." Suara itu tidak segera menjawab, tetapi angin yang dingin berhembus, menyapu tubuh mereka seperti peringatan. Tiba-tiba di antara bayangan pepohonan, mata kuning menyala itu muncul kembali. Harimau hitam yang sangat besar melangkah maju dengan gerakan yang anggun namun menakutkan. Para pencari terpaku di tempat mereka, tidak ada yang berani bergerak. Harimau itu menatap langsung ke mata Pak Leman, seolah menilai setiap kata yang baru saja ia ucapkan. Suara berat itu terdengar lagi, kali ini lebih dalam. "Jika kalian ingin mereka kembali, kalian harus membayar dengan penghormatan. Keseimbangan telah terganggu dan itu harus diperbaiki." Para pencari desa bingung dengan pernyataan itu. "Penghormatan seperti apa yang dia maksud?" tanya Surya dengan suara bergetar. Pak Leman mencoba mengumpulkan keberaniannya dan bertanya kepada harimau itu, "Apa yang harus kami lakukan untuk memperbaiki keseimbangan ini?" Harimau itu tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan mengeluarkan suara geraman rendah yang seolah-olah menggetarkan tanah di bawah mereka. Seketika, dedaunan di sekitar mereka berguguran, membentuk lingkaran yang aneh di tanah. Pak Leman memandangi lingkaran itu dengan penuh perhatian, lalu menutup matanya sejenak, seperti sedang berusaha memahami pesan yang diberikan. Ketika ia membuka matanya kembali, ia berkata kepada kelompoknya, "Kita harus memberikan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang menunjukkan rasa hormat kita pada hutan ini, sesuatu yang lebih dari sekadar doa."
Kelompok pencari mulai mendiskusikan apa yang bisa mereka korbankan. Seseorang menawarkan senjata mereka, yang lain menawarkan hasil panen, tetapi harimau itu tetap diam, tidak bergerak sedikit pun, hingga akhirnya Pak Leman mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang. "Aku akan tinggal di sini," katanya dengan suara tenang. "Aku akan menjadi penjaga hutan ini seperti leluhur kita dulu. Jika itu yang dibutuhkan untuk mengembalikan keseimbangan, maka aku bersedia." Para pencari terkejut dan mencoba membujuk Pak Leman untuk mengubah keputusannya, tetapi ia bersikeras. "Hutan ini adalah bagian dari kehidupan kita. Jika kita tidak menghormatinya, maka kita juga kehilangan jati diri kita sebagai manusia. Biarkan aku menjadi penghubung antara desa dan hutan, agar ini tidak terjadi lagi." Harimau itu menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk perlahan, seolah-olah menyetujui pengorbanannya. Saat itu bayangan dari dalam hutan mulai bergerak. Ganda dan kelompoknya muncul dengan wajah yang pucat dan tubuh yang lemah, tetapi mereka masih hidup. Para pencari bersorak dengan gembira, tetapi harimau hitam menggeram, mengingatkan mereka bahwa tugas mereka belum selesai. Dengan berat hati mereka meninggalkan Pak Leman di sana, bersama harimau yang kini menjadi temannya. Saat kembali ke desa, penduduk menyambut para pencari dengan tangis haru dan syukur. Ganda dan kelompoknya dibawa ke balai desa untuk dirawat. Mereka masih sangat lemah, tetapi ketika kesadaran mereka pulih, mereka mulai menceritakan apa yang terjadi di dalam hutan. Ganda, yang sebelumnya penuh dengan rasa sombong, kini tampak lebih tenang dan penuh penyesalan. "Aku salah," katanya pelan. "Harimau itu bukan hanya penjaga hutan, dia adalah penjaga hidup kita." Pak Leman kini menjadi legenda di desa. Keputusannya untuk tinggal di hutan diingat sebagai pengorbanan besar demi desa dan alam. Meski kehilangan salah satu tetua terbaiknya, desa mulai menjalani kehidupan yang lebih seimbang. Mereka kini mengadakan ritual penghormatan kepada hutan setiap bulan purnama, sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada penjaga hutan. Hutan yang dulu dianggap penuh misteri kini dipandang dengan rasa hormat yang lebih besar. Para pemuda yang dulu meragukan legenda itu kini menjadi pelopor dalam menjaga kelestarian hutan. Ganda bahkan menjadi salah satu pemimpin muda yang mengajarkan pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, meski desa kembali hidup damai, mereka tidak pernah lupa bahwa hutan bukanlah tempat yang bisa dianggap enteng. Setiap kali kabut pagi menyelimuti desa, mereka merasa seolah-olah Pak Leman sedang mengawasi mereka dari dalam hutan, bersama harimau hitam yang kini menjadi bagian dari cerita abadi desa itu. Bertahun-tahun berlalu, dan cerita tentang Pak Leman serta harimau hitam menjadi bagian dari warisan desa. Anak-anak yang lahir di desa diajarkan tentang pentingnya menghormati hutan, bukan hanya karena takut, tetapi karena hutan adalah bagian dari mereka. "Kita bukan hanya penghuni dunia ini," ujar para tetua kepada generasi muda. "Kita adalah penjaganya." Legenda itu terus diceritakan, tetapi tidak pernah dianggap sebagai sekadar mitos. Para penduduk percaya bahwa di malam bulan purnama, jika seseorang berdiri di tepi hutan, mereka bisa melihat bayangan harimau hitam berjalan dengan anggun, diikuti oleh seorang pria tua dengan tongkat kayu. Mereka percaya bahwa Pak Leman dan harimau hitam masih menjaga keseimbangan hutan, memastikan bahwa desa dan alam tetap hidup berdampingan. Suatu hari, seorang pemuda desa bernama Arga yang memiliki keberanian dan kebijaksanaan seperti Pak Leman, memutuskan untuk masuk ke dalam hutan dengan niat tulus. Ia tidak membawa apa-apa selain doa dan rasa hormat. Ketika ia kembali, ia membawa pesan dari dalam hutan. "Hutan akan selalu melindungi kalian jika kalian melindunginya." Pesan itu menjadi landasan baru bagi kehidupan desa. Mereka menanam lebih banyak pohon, menjaga air tetap bersih, dan menghindari perburuan liar. Desa Sinar Kembang menjadi contoh hidup tentang bagaimana manusia dan alam bisa hidup berdampingan dalam harmoni. Legenda harimau hitam dan Pak Leman kini menjadi pengingat abadi bahwa keseimbangan bukan hanya soal menjaga alam, tetapi juga soal menjaga hati dan jiwa manusia, tetap terhubung dengan dunia yang lebih besar dari diri mereka sendiri.
Di Desa Sinar Kembang, kehidupan berlanjut dengan harmoni yang sebelumnya hanya menjadi impian. Namun setiap langkah yang mereka ambil di tanah desa itu kini terasa lebih bermakna. Hutan yang dulu dianggap penuh misteri kini menjadi guru yang tak pernah lelah mengajarkan tentang kehidupan, penghormatan, dan cinta. Di malam-malam tertentu ketika bulan purnama menyinari desa, bayangan harimau hitam sering terlihat di tepi hutan, berjalan dengan gagah dan tenang. Di belakangnya, sosok samar seorang pria tua dengan tongkat kayu terlihat melangkah penuh kewibawaan. Bagi penduduk desa, itu bukan sekadar cerita, melainkan janji abadi bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Pak Leman dengan pengorbanannya telah menjadi lebih dari seorang penjaga hutan. Ia adalah penjaga jiwa mereka, pengingat bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari kehidupan yang lebih besar. Harimau hitam, sang penjaga hutan, kini menjadi simbol keberanian, keseimbangan, dan keabadian. Dan di setiap langkah kehidupan mereka, penduduk desa tahu satu hal dengan pasti. Selagi mereka menghormati hutan, hutan akan selalu melindungi mereka. Sebab di antara akar pepohonan dan bisikan angin, ada jiwa-jiwa yang terus menjaga. Sebuah cahaya abadi dari hutan yang tak pernah padam. Dengan pelajaran yang tertanam dalam hati, Desa Sinar Kembang kini berdiri bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai pengingat bagi dunia bahwa keseimbangan antara manusia dan alam adalah warisan paling berharga yang dapat kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang.